Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama RKTR. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang perawatan rem yang harus kalian lakukan biar rem kalian bekerja dengan maksimal. Nah, perawatan rem ini setidaknya harus kalian lakukan itu minimal itu setahun sekali. Ya maksimal itu 2 tahun lah. Nah, untuk part-part yang akan kita lakukan perawatan itu, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, pada video kali ini yang akan kita lakukan perawatan rem itu bukan pada Yamaha NMAX atau Simeti ya teman-teman, tapi pada Bitpop aku atau di Poppy ini ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya itu ini. Nah, jadi di sini aku tidak akan mereview dari part-part yang aku gunakan ini, tapi dalam video ini aku fokus di perawatan yang harus kalian lakukan pada sistem pengereman kalian. Nah, untuk merek-merek yang akan aku gunakan ini terserah kalian. Jadi intinya tidak akan aku review brand-brand dari spare partnya ya teman-teman. Nah, kebetulan yang aku pakai itu brand atau mereknya itu pakai merek yang kalian lihat ini. Yang harus kalian siapkan itu ini teman-teman. Mulai dari minyak rem, lalu grease, dan juga kampas rem. Jadi untuk kampas rem ini opsional saja ya teman-teman. Misalkan dari ketebalan kampas kalian itu masih tebal ya nggak perlu kalian ganti. Tapi ada baiknya bila terlihat sudah tipis ya sekalian kita ganti aja. Oke, langsung aja kita menuju ke cara perawatannya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah melepas kalipernya ya teman-teman. Menggunakan kunci bintang T40 ya teman-teman. Nah, setelah kita lepas kalipernya, kita lepas baut yang ini tadi. Nah, kampasnya sudah langsung terlepas. Nah, terlihat kampasnya juga sudah tipis banget ya. Jadi sekalian kita ganti juga teman-teman. Lalu kita lepas bagian ini, dudukannya. Nah, bagian plat penahannya ini juga kita lepas. Setelah terlepas, kita bersihkan semua teman-teman. Usahakan bagian ini dalam asnya ini jangan sampai kena sabun ya. Bagian plat dan juga dudukannya ini juga kita cuci ya teman-teman. Nah, untuk bagian ini rumah asnya ini kita bersihkan dengan kain ya teman-teman. Seperti sebelumnya ini ada bagian salah satu asnya yang agak berkarat, kita gunakan ampas, lalu tinggal kita rakit kembali. Sebelumnya kita kasih grease atau stempet ya di bagian kedua lubang asnya ini. Bagian ininya juga teman-teman. Kita pasang bagian bracketnya ini. Kita tekan dulu bagian pistonnya ini teman-teman. Nah, sebelum kita tekan, alangkah baiknya kita buka dulu bagian master remnya. Kita pakai mata obeng kedok biar lebih aman. Lalu kita kembali ke bawah lagi dan kita tekan bagian pistonnya ini. Kita gunakan kampas yang lama tadi ya teman-teman untuk menekannya. Nah, sampai masuk penuh. Dan pasti minyak rem yang di atas itu tadi naik ya teman-teman di master remnya. Nah, kita lihat ini. Nah, di master remnya itu terlihat naik ya minyak remnya karena tertekan piston yang bawah tadi. Oke, setelah pistonnya sudah masuk, kita rangkai kembali semua ya teman-teman. Lalu kita pasang bagian kampas remnya. Kita kencangkan. Nah, kalau sudah terpasang semua, lanjut kita ganti minyak remnya ya teman-teman. Nah, kita siapkan wadah bening seperti ini dan juga selang bening. Nah, setelah itu kita siapkan kunci 8, langsung kita buka aja ya teman-teman. Nah, itu kita tunggu sampai minyak remnya keluar semua ya teman-teman, sambil kita kasih wadah seperti ini dan juga sambil kita lihat di bagian atas. Nah, apabila ini sudah hampir sampai bawah, kita kasih tambah minyak rem ya teman-teman agar tidak sampai kehabisan. Nah, sambil kita lihat ya, itu terlihat minyak remnya mengalir ya. Kotoran-kotoran yang ikut mengalir bersama dengan minyak remnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri itu.
Nah, tapi jangan sampai lupa bagian yang atas tetap dikontrol, jangan sampai kehabisan ya, agar tidak kemasukan angin atau tidak ada angin yang terbawa ke selang rem ya teman-teman. Nah, ini terlihat sudah hampir habis ya. Kita tambahkan lagi. Cara penggantian minyak rem seperti ini itu ya bisa kalian seperti ini saja tanpa kalian tekan-tekan minyak remnya juga bisa. Tapi jika kalian ingin mempercepat ya kalian tekan-tekan seperti ini. Kalian tekan pelan-pelan seperti ini nggak apa-apa. Yang penting intinya master remnya ini jangan sampai kehabisan ya teman-teman. Nah, jika terlihat sudah seperti ini sudah bening ya. Jadi ini bisa diartikan ini sudah minyak rem yang baru. Nah, beda kan bagian yang ada di wadah ini sudah butek banget ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tutup. Tinggal kita lepas. Ini pastikan ini sudah kencang ya teman-teman. Nah, kalau sudah kencang perhatikan bagian yang atas ini. Ini perhatikan untuk volumenya. Nah, segini aja cukup teman-teman. Jangan terlalu kebanyakan. Langsung kita tutup kembali. Agar lebih aman kalian guyur pakai air ya teman-teman. Nah, ini siram pakai air bekas minyak remnya agar tidak merusak bagian cat-cat ya. Nah, seperti ini bagian yang atas juga teman-teman. Nah, untuk yang terakhir kita lepas bagian handle ini teman-teman. Nah, bagian ini kita bersihkan semua teman-teman. Jangan sampai lupa bagian handle-nya tadi kita bersihkan semua juga. Lalu untuk bagian asnya ini kita bersihkan juga. Nah, kalau sudah tinggal kita rangkai kembali. Sebelumnya kita kasih grease bagian-bagian as dan juga lubang-lubangnya tadi. Kita kasih grease semua. Pastikan pergerakannya ini lancar. Nah, di sini lancar sambil kita ratakan grease-nya. Dan bagian titik yang bersentuhan dengan master rem ini kita kasih grease juga teman-teman. Oke. Tinggal kita pasang lagi, tapi jangan sampai lupa ini ada pernya ya. Jangan. Nah, ini harus kita tarik sedikit untuk covernya teman-teman agar bisa masuk. Jadi kalian buka sedikit untuk bagian covernya ini. Kita pasang mur yang bagian bawah. Nah, sekarang sudah selesai semua dan rasakan remnya pasti menjadi empuk kembali teman-teman. Nah, ini sangat empuk banget, enak. Kita coba remnya ya teman-teman, apakah pakem? Nah, berarti sudah ready dan siap untuk digunakan teman-teman. Nah, untuk part-part yang tadi kita ganti, nah itu tadi mulai dari kampas, lalu kita gunakan grease, mulai dari yang kaliper bawah kita grease ulang, dan bagian handle yang atas kita regressing ulang juga, dan juga kita ganti minyak remnya. Saran dari aku, lakukan perawatan ini setidaknya minimal setahun sekali. Nah, untuk maksimalnya lakukan perawatan ini ya setidaknya ya 2 tahun lah maksimal untuk perawatan ini. Sehingga dipastikan untuk pengereman motor kalian itu menjadi lebih sempurna kembali, tidak mudah blong ya teman-teman. Jadi biar lebih performa untuk pengeremannya itu lebih maksimal kembali teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.